Welcome back to my channel di Suara dari Timur, tempat orang Timur bersuara. Terima kasih teman-teman sekalian telah mampir kembali di channel kami. Semoga saya menjumpai Anda dalam keadaan yang sehat walafiat. Ya, teman-teman sekalian, pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita bersama-sama menyoroti dan membahas tentang permainan timnas Garuda Muda U17. Ya, saat menghadapi Zambia yang kita sama-sama ketahui hasilnya memang cukup mengecewakan. Indonesia kalah dari Zambia dengan skor 3-1. Ya. Kekalahan ini membuat banyak fans garuk-garuk kepala. Lalu apa sih yang sebenarnya terjadi di lapangan? Kok permainan Garuda Muda kita nampaknya tidak terlalu gregetan gitu? Dan kenapa peluang-peluang yang didapati oleh timnas Indonesia justru terasa sulit dikonversi menjadi gol? Nah, ini catatan-catatan soal kekalahan Indonesia saat menghadapi Zambia di 4 November 2025 kemarin. Nah, ke depan Indonesia akan menghadapi Brasil. Bagaimana caranya untuk bangkit dari keterpurukan itu? Nah, hal-hal itulah yang akan kita soroti bersama dalam video-video berikut ini. Dan sebelum kita mulai, jika Anda berkenan, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Let's go! Guys, mengapa timnas Indonesia U17 kalah dari Zambia U17? Tercatat ada dua hal yang paling mencolok yang menjadi faktor penyebabnya. Yang pertama, tim muda Indonesia ini sangat mudah kehilangan bola. Lalu yang kedua, soal kemampuan finishing dari para pemain timnas Indonesia yang masih lemah. Nah, soal kehilangan bola yang begitu mudah oleh para pemain timnas Indonesia yang terlihat kesulitan mempertahankan penguasaan bola saat mereka menguasai bola, terutama terjadi di lini tengah. Kita lihat ada beberapa gol, paling kurang 2 gol itu Zambia tercipta dari kesalahan-kesalahan sendiri, di mana saat menguasai bola lalu terlepas dimanfaatkan oleh Zambia ya. Nah, hal itu terjadi di mana ketika Indonesia menguasai bola, transisi dari bertahan ke menyerang itu menjadi seringkali terputus karena passing-passing bola atau umpan-umpan yang diberikan tidak akurat dan mudah terpotong, atau juga terjadi karena keputusan dari para pemain timnas Indonesia terlalu terburu-buru melepas bola atau menahan bola, sehingga mudah sekali terbaca oleh para pemain timnas Zambia di lini tengah. Kita tahu Zambia ini punya pressing yang cepat, langsung memanfaatkan semua kesalahan itu sehingga mengakibatkan Indonesia sering berada dalam tekanan dan sulit membangun serangan yang rapi. Ya, kesalahan-kesalahan dalam penguasaan bola ini berdampak sangat luar biasa bagi Zambia yang menciptakan paling kurang 2 gol itu dari kesalahan dalam hal penguasaan bola. Yang kedua, kelemahan timnas Indonesia adalah soal finishing. Ya. Finishing di lini depan ini kiranya menjadi keluhan hampir semua level umum, baik di junior, U20, U23, bahkan di timnas senior saat menghadapi tim-tim kuat. Sebenarnya beberapa kali timnas Indonesia ini memiliki peluang-peluang emas di depan gawang. Di babak pertama ada satu peluang dari hasil lemparan, lalu ada shoot dari sisi kanan gawang Zambia, namun masih bisa ditepis dengan mudah oleh kiper Zambia. Lalu di babak pertama juga Indonesia juga dapat satu peluang yang luar biasa dari aksi soloran seorang Evandra Floresta, lalu melakukan umpan tarik ke dalam, tidak bisa diantisipasi oleh kiper dan bola jatuh tepat di goli, dan goli memanfaatkan itu dengan baik, ya. Sehingga tercipta Indonesia unggul pertama dari Zambia. Namun timnas Indonesia ini sulit mempertahankan keunggulan itu, ya. Sehingga dapat comeback dari Zambia U17, terutama di babak kedua. Beberapa kali kerjasama dari Evandra dengan Mirza itu terjadi peluang-peluang emas, tapi lagi-lagi soal finishing yang menjadi titik lemah timnas Indonesia. Setiap peluang yang dimiliki tidak bisa dikonversi menjadi gol, dan penyelesaian akhirnya belum efektif. Bola sering ketika melakukan finishing, bola bisa melambung atau juga mudah sekali terbaca oleh kiper maupun back dari Zambia. Nah, hal ini sebagai dampak dari kurang tenangnya para pemain, dan pengalaman di momen-momen krusial ini menjadi faktor utama. Jadi sehingga susah sekali untuk menciptakan atau katakanlah mengkonversi secara efektif peluang-peluang yang diperoleh. Hal itu masih bisa kita maklumi karena anak-anak ini masih sangat muda, minim pengalaman. Nah, mereka terus harus belajar untuk memanfaatkan peluang-peluang di depan gawang. Semoga dengan perjalanan waktu mereka bisa terus berkembang, ya.
Guys, kekalahan melawan Zambia adalah sebuah cerita yang sudah dilewatkan. Nah, sekarang tim muda Garuda harus menatap ke depan. Ada satu match ke depan adalah menghadapi Brazil di tanggal 7 November 2025. Nah, bagaimana untuk menghadapi Brazil dan tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama saat melawan Zambia? Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh Coach Nova Arianto menurut suara dari Tempo. Yang pertama, perbaiki kontrol bola dan komunikasi antar lini harus terkoneksi dengan baik. Ya. Para pemain harus belajar lebih sabar dan membangun serangan secara baik dari belakang dan jangan panik saat menghadapi tekanan. Ya. Ini hal yang harus diperhatikan yang pertama oleh Nova Arianto dalam mempersiapkan tim. Yang kedua, para pemain harus dilatih untuk ketenangan di depan gawang, khususnya para pemain depan, untuk fokus 100% menyiapkan diri untuk fokus kepada peluang yang dimiliki dan harus bisa memanfaatkan peluang itu dengan semaksimal mungkin dan kalau boleh bisa menciptakan gol, karena melawan Brazil itu akan kemungkinan itu sulit kita mendapat peluang, karena agar pemain lebih terbiasa menghadapi momen-momen krusial, maka fokus dan latihan di depan gawang itu harus dalam bentuk latihan menerima tekanan. Yang ketiga, memanfaatkan kecepatan sayap. Ya, kemarin melawan Zambia kita melihat bahwa peran sayap kita yang dihuni oleh Xabi Goli, lalu Alberto dan Fadli Alberto itu belum muncul secara maksimal. Walaupun Goli kemarin sempat mencetak 1 gol, tetapi peran-peran krusialnya belum kita lihat secara maksimal. Apalagi Fadli itu belum muncul. Bahkan di babak kedua Fadli terpaksa ditarik oleh Coach Nova untuk membackup pertahanan sebelah kiri yang memang seringkali menjadi incaran pemain Zambia. Dan yang keempat adalah mental dan fokus. Sebagaimana yang kita lihat, para pemain muda kita saat menghadapi Zambia itu sebenarnya ada terganggu secara mental melihat kecepatan dan intensitas agresivitas dari pemain Zambia. Ya, itu harus kembali dibenahi oleh Coach Nova, lalu membiasakan pemain untuk fokus. Ini menghadapi Brazil yang punya nama besar, tapi tidak boleh kecut terhadap nama besar itu, bahwa jika Indonesia bisa menjaga mental dan fokus, mungkin bisa jadi ada kejutan-kejutan yang luar biasa dari timnas muda ini. Lalu minimal kita harapkan bisa mempersulit Brazil untuk menciptakan gol. Itu yang kita harapkan, ekspektasi yang kita inginkan dari anak-anak muda ini. Nah, kekalahan dari Zambia ini justru menjadi pelajaran bagi pemain muda Indonesia untuk dievaluasi dan diberikan pembenahan, perbaikan agar bangkit melawan Brazil. Dengan evaluasi yang cepat dan semangat pantang menyerah, ya. Bukan mustahil Indonesia bisa memberikan kejutan-kejutan di laga berikutnya melawan Brazil. Demikian teman-teman pendapat saya. Bagaimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih.